Halo winners, happy Monday. Welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie, analisa cepat tanpa ribet. Dan seperti biasa, karena ini hari Senin, jadi saya akan share hasil screener dari Wisdom and Invest. Dan nanti kita akan bahas ya beberapa saham yang masuk ke dalam screener tersebut. Jadi stay tune sampai akhir, barangkali analisa ini bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman selama seminggu ke depan. Kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Tapi sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu ya. Semua saham yang dibahas di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual, dan sebaiknya teman-teman menganalisa kembali sendiri. Oke, saya akan share screen, jadi kita langsung mulai aja. Nah, buat teman-teman kalau ada yang baru mampir di sini, jadi saya akan share sedikit ya. Semua tools yang saya gunakan ini adalah fasilitas dari Wisdom and Invest. Jadi toolsnya juga buatannya Wisdom and Invest, baik itu screener ataupun chart. Nah, buat teman-teman kalau masih ingin tahu lebih lanjut, ingin tanya-tanya dulu ataupun diskusi langsung secara live dengan para mentor dari Wisdom and Invest, maka boleh banget bergabung ke acara ini ya, Touring Win Tools. Nah, ini kita adakan secara rutin biasanya setiap hari Rabu jam 8 malam dan hari Sabtu jam 4 sore. Tapi nanti mungkin acara jadwalnya akan agak berubah nih karena kita punya acara baru dan nanti kita akan akan share acara baru ini di Instagramnya Wisdom and Invest. Jadi buat teman-teman kalau ada yang belum bergabung atau follow Instagramnya Wisdom and Invest ataupun belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, jangan lupa ya, join dulu, bergabung dulu, supaya nggak ketinggalan berita-berita ataupun free gift, dan banyak ya yang akan kita share ke teman-teman di medsos ataupun di Telegram. Jadi kita sering share chart gratis juga setiap hari, jadi make sure teman-teman sudah join ke Telegramnya Wisdom and Invest. Ini Telegram publiknya terbuka untuk umum, jadi boleh diskusi juga di sana ya, silakan bertanya-tanya. Lalu kalau tertarik juga untuk menggunakan tools ini, kita ada pilihan beberapa. Jadi yang pertama tentunya teman-teman bisa bergabung dengan cara member ya, jadi berlangganan setiap bulannya. Nah, kalau itu dapatnya full fasilitas tuh. Nah, jadi tools yang akan teman-teman dapatkan bukan cuma yang ada di YouTube ini aja, tapi banyak banget, kita punya screenernya aja ada banyak banget, chartnya juga ada banyak banget, dan tentu ada mentor yang akan ngajarin dan ngebimbing teman-teman ya. Lalu, kalau misalnya teman-teman mau budget yang lebih terbatas, it's okay, kita juga ada pilihan yaitu dengan buka rekening sekuritas. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan tools secara gratis, tools gratisnya ini tentunya terbatas ya, dan ini selama 2 bulan kalau nggak salah nih. Nah, ini boleh tanya lagi ke adminnya Wisdom and Invest ya. Tanya-tanya dulu, nomor kontaknya adminnya juga ada di deskripsi di bawah. Jadi tinggal ditanya-tanya aja dulu supaya nggak salah pilih produk nih. Karena dari membership-nya aja kita punya beragam pilihan ya. Ada yang full fasilitas, ada yang light. Jadi memang sifatnya lebih ekonomis. Barangkali teman-teman nggak perlu semua tools-nya, hanya sebagian aja. Nah, itu boleh silakan didiskusikan dulu dengan adminnya Wisdom and Invest. Supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang pas ya, cocok untuk teman-teman. Kita punya 3 rekanan, 4 sih ya, sekarang sudah bertambah 1, ini cuma flyernya saya belum ganti yang baru nih. Jadi kita ada rekanannya itu 3, teman-teman bisa buka rekening yang mana aja silakan dipilih salah satu, boleh Sukor Sekuritas, CUC atau Jasa Utama Kapital, ada NH Korindo, dan yang terbaru ini kita berkolaborasi dengan Investasiku, yaitu dari Mega Sekuritas Kapital ya. Silakan teman-teman pilih kira-kira yang mana yang cocok. Kalau yang Investasiku ini teman-teman setiap kali trading aktif transaksi maka juga mendapatkan poin MPC, bisa dibelanjakan nih. Nah, menarik banget kan? Silakan ke Instagramnya Wisdom and Invest, kita ada post juga itu. Dilihat dulu, dibaca dulu, atau mau langsung tanya aja ke adminnya biar lebih gampang komunikasinya. Nah, itu silakan ya. Kita langsung masuk ke screener-nya ya. Saya belum copy screener-nya nih. Sebentar ya, saya ambil dulu hasil screener yang tadi dan nanti saya akan share ke teman-teman. Yang sementara ada ini adalah
adalah screener NBSA. NBSA ini adalah screener ini ya, adalah screener foreign. Jadi daftar saham-saham yang ada foreign flow-nya. Dan itu udah dirutin dari paling atas. Paling atas itu yang paling besar. Ini saya share lagi screener yang satu lagi. Jadi kita punya banyak screener nih, sehingga teman-teman bisa explore sendiri ya, mau pakai screener yang mana, screener all time high ada, screener momentum ada, screener win untuk cari saham yang ada segitiganya itu ada, screener yang stokastiknya golden cross juga ada, screener untuk MACD golden cross juga ada. Jadi disesuaikan, bisa dipilih ya. Dan ini saham-sahamnya, nanti bisa teman-teman, jadi saya akan kasih beberapa list saham yang berpotensi, boleh di cross dengan yang ada foreign flow-nya ya. Jadi kan kalau yang saya kasih nanti mungkin agak banyak sahamnya, kan tidak mungkin teman-teman beli semua. Silakan dipilih kira-kira, oh ini saham-saham yang ada foreign flow-nya, maka kalau teman-teman mau utamakan sahamnya itu, silakan juga. Ini daftar saham yang ada foreign flow, paling atas paling besar, semakin bawah semakin kecil. Kalau yang minus itu artinya net sell ya. Ini artinya net sell. Nah ini screener yang kedua, jadi kalau yang statusnya buy, itu artinya dia baru muncul segitiga hijaunya. Nah tapi yang statusnya buy bukan berarti langsung dibeli ya. Kita harus analisa kembali chartnya masing-masing, karena strategi entry-nya itu akan berbeda-beda. Dan kalau dia sudah statusnya buy tapi belum ada momentum, biasanya sifatnya hanya spekulatif. Jadi belum valid banget ya, karena momentumnya itu belum ada. Kalau saya pribadi, saya utamakan saham-saham yang sudah ada momentumnya. Jadi saya akan lebih mengutamakan saham yang sudah statusnya hold. Karena biasanya yang statusnya hold itu, dia sudah muncul segitiga hijau, dia sudah ada di atas garis win line, tinggal menunggu momentumnya aja nih, udah ada atau belum. Karena kalau belum ada momentum, terkadang dia hanya sideways, atau malah dia momentumnya masih merah, artinya hanya untuk fast trading. Jadi untuk teman-teman kalau yang mau nanya bagaimana cara detail menggunakan tools ini, bisa pantau Instagramnya Wisdom and Invest atau drop di komen bawah ya, nanti saya akan jawab sehingga kita bisa diskusi supaya teman-teman lebih maksimal lagi cara menggunakan tools Wisdom and Invest ini. Nah ini yang statusnya hold, jadi udah saya rangkumkan, ini memang banyak banget ya, jadi saya akan pilihkan sebagian aja yang berpotensi untuk teman-teman yang sudah punya akses ke toolsnya Wisdom and Invest, boleh explore sendiri ya. Barangkali saham yang dipilih atau dicek oleh teman-teman, yang dianalisa oleh teman-teman, lebih menarik. Nah, jadi mungkin ada yang keskip sama saya gitu. Kita akan mulai dari indeks dulu, kita analisa indeksnya, supaya teman-teman tahu, oh indeksnya arahnya mau ke sini. Jadi saham-saham yang berkorelasi dengan indeks bisa dihindari atau mungkin bisa di-entry gitu. Yang kedua, jadi chart andalan saya itu sebetulnya ada 3. Win, SDX, dan WinX, SDX, dan HKHQ. Nah, tapi di sini saya tidak akan share HKHQ-nya karena waktunya terbatas dan sahamnya terlalu banyak ya. Jadi hari ini saya akan bahas secara singkat aja nih, terutama dari momentum. Untuk komposit kita atau IHSG kita, jadi saya akan bahas ini sangat mudah sekali, simpel sekali. Teman-teman cukup fokus pada momentumnya aja. Momentum itu yang mana? Di sini ada tulisannya ya, momentum. Dan kita lihat panel yang paling bawah. Nah, kalau dia titik pink, artinya dia sideways. Nah, gampang banget ya. Kalau yang bagus adalah ketika dia ada momentum berwarna biru Ben-Hur, terutama baru pertama kali muncul. Itu yang paling oke. Lalu ketika momentumnya melemah, dia menjadi biru tua dulu, ciri-ciri pertamanya. Jadi menjadi biru tua lalu semakin melemah, itu artinya berpotensi reversal atau koreksi. Sedangkan kalau merah, apalagi dia semakin mendalam, itu jelek ya. Sehingga kita bisa hindari saham-saham yang momentumnya merah. Nah, untuk bottom fishing, justru ketika momentum dari merah menjadi merah tua. Nah, pokoknya yang menjadi tua-tua itu adalah reversal ya. Mau biru tua, mau merah tua, itu artinya dia reversal. Berpotensi reversal, terutama ketika momentumnya membaik. Jadi kalau yang merah tua, membaik itu artinya semakin mengecil. Jadi ini membaik seperti di sini.
Nah, kita boleh melakukan strateginya adalah bottom fishing kalau indikatornya menunjukkan hal itu. Jadi gampang banget ya. Kita cukup analisa ininya aja, momentum buat teman-teman yang baru belajar nih. Sisanya kalau teman-teman yang udah terbiasa dengan chart win, maka boleh explore lagi. Oh, ternyata di sini ada channelnya, di sini ada MA200-nya, ada support resistnya ya. Boleh dipelajari-pelajari lebih lanjut karena manfaatnya ini jadi analisanya kita tuh lebih cepat dan nggak ribet ya. Bener-bener simple banget. Cuma sekali lihat, oh ternyata ini sahamnya bagus. Oh ini kayaknya mau reversal. Oh ini ada divergent. Dan saya ada sering share juga di Instagram ya, di Instagram Story, jadi pastikan teman-teman sudah follow Instagramnya Wisdom and Invest. Nah, chart yang kedua ini SDX. Fungsinya untuk melihat foreign flow. Kalau orange-orange artinya foreign-nya outflow atau jualan. Kalau hijau-hijau artinya foreign-nya inflow atau dia beli, dia entry gitu. Jadi dalam 1, 2, 3, 4, 5 hari terakhir, bukan hari tapi berarti candle ya, 5 candle terakhir, foreign-nya net sell. Sehingga masih berpotensi ya, ini kita masih menunggu kepastian nih, dia lagi menguji area support di sebelah sini, 6734, itu adalah area supportnya. Kalau breakdown, maka berpotensi lanjut ke support yang di bawah, maka jadinya sell on May and go away sih. Tapi don't worry, kita nggak perlu beli saham-saham yang berkorelasi dengan indeks ya. Itu fungsinya screener. Kita akan mencari saham-saham yang masuk ke dalam screener, ada momentum dan dia tidak searah pergerakannya dengan indeks kita. Sehingga kita tetap bisa mencari cuan walaupun bulan Mei itu terkoreksi. It's okay ya. Tetap jadi Mei cuan, be with us. Amin. Jadi sekilas indeksnya sudah, saya akan langsung masuk ke ininya ya. Oke, saham pertama adalah ABMM. Nanti yang kedua adalah ACES. Nah, jadi simpel banget, saya akan share sedikit aja. Hari ini saya akan menggunakan satu jenis chart aja, yaitu WinX. Nanti besok saya akan bahas saham pilihannya teman-teman, dan saya akan bahas 2 jenis chart. Nah, hari ini hanya WinX saja, saya mempercepat supaya teman-teman bisa tahu ya, bahwa menggunakan chart Win ini sangat cepat banget, sangat gampang banget menggunakannya, jadi mempersingkat waktu kita untuk mikir gitu. Daripada mikir ribet-ribet ya, ini sangat gampang sekali. Analisa cepat tanpa ribet. ABMM, jadi ini udah kelihatan ya, ini tuh ada channelnya, sehingga kita tahu kalau dia zigzag di dalam channel, maka kita buy on weakness. Seperti itu. Bisa di support trendnya, lalu di resistance kita bisa SOS, begitu ya. Dari momentum kita tinggal lihat nih, ABMM. Tuh, tadi saya jelasin sempat ini ya, cara melihat atau menggunakannya bagaimana, yaitu belinya di saat momentumnya baru mulai berwarna biru band hold, terutama di saat yang pertama. Jadi saat di sini nih sebenarnya menarik ya, 1, 2, 3, tapi buy on weakness, jadi mungkin kemarin baru entry. Ingat, strateginya buy on weakness, karena memang di area resist tuh. Jadi buy on weakness, kalau kemarin teman-teman ada yang sudah entry, maka happy cuan tinggal di hold, atau mau di fast trade dulu karena dia lagi berjuang di area resist ya. Ini resist 3680. Jadi kalau mau buy on weakness bisa di area support 3440, juga di support trend. Support trend ini sudah ada angkanya nih 3300, resistance 3700. Jadi gampang, teman-teman sudah dibantu di angka-angka dan support resist sudah di generate langsung by system, sehingga teman-teman nggak pusing ya. Sudah ada tools yang ngebantuin teman-teman menentukan support dan resistnya. Oke, jadi dari momentum masih bagus, strateginya adalah buy on weakness aja, tadi di area support 3440 ataupun 3300, selama dia masih di atas MA200. MA200-nya yaitu ini angkanya, karena garis MA200-nya titik-titik ini ya, ini MA200 3260. Selama dia di atas MA200 ini masih menarik. Nah, kemungkinan ya ini masih menarik. Jadi prepare aja buy on weakness, barangkali dia mau zigzag di dalam sini, habis itu dia mantul. Oke. Ini masih oke. Kita lanjut ke ACES. ACES-nya tuh cakep ya.
dia breakout dari channel downtrend-nya kemarin, jadi harusnya sinyal entry boleh kemarin. Momentum kemarin sudah muncul walaupun kecil ya, volume juga meningkat. Jadi menarik, hari ini dia naik 8%. Jadi happy cuan kalau ada yang entry ABMM ini. Jangan lupa pasang trailing stop ya, kalau ada yang sudah entry, tinggal pasang trailing stop. Tapi kalau baru mau entry, berarti buy on weakness aja. Dengan support di 488, juga 476 itu area support. Resist 510, 520, MA 200, 550. Ini watch out ya, barangkali dia kejedot di resist MA 200 belum bisa. Ini Aces ya. Yang kedua ya, kalau dia belum bisa break dari sini, maka jangan lupa untuk taking profit. Itu area resistnya ya, supportnya tadi sudah. Selama dia di atas win line, jadi tadi support 488, 476, dan win line 454. Selama dia di atas garis win line, ini masih menarik. Jadi kalau dia breakdown dari support win line atau dia muncul segitiga merah seperti ini, maka artinya exit. Ini entry ya, sini exit. Ini mulai ada momentum, jadi mudah-mudahan kalau teman-teman buy on weakness, lalu dia naik lagi testing area resist, maka sudah bisa cuan. Oke, dia masih di bawah MA 200, jadi kalau masih untuk fast trading aja juga silakan. Selanjutnya agro, dan nanti ada Avia. Kita agro dulu. Nah, lihat momentumnya cukup menarik ya. Ada momentum yang semakin meningkat, volumenya juga lumayan. Dan dia sedang bergerak di dalam channel up. Jadi buy on weakness aja harusnya sih kemarin ya. Karena kemarin dia pas di area support trend juga ada garis win line. Hari ini dia mantul 3%. Jadi harusnya teman-teman sudah cuan. Ini dia dalam perjalanan ke area resist nih. Yaitu 430 sampai 436. Itu area resistnya. 456 juga area resist. Support 404 sampai di sini nih. 3 berapa nih ya? Di sini aja lah, pakai ini aja yang 400 ya, support trendnya. Jadi kita menggunakan support trend, resist trend 436. Kita lanjut ke Avia. Jadi yang tadi saya share itu ada momentum semua tuh, tapi sudah bukan momentum biru Ben-Hur pertama ya, sehingga kalau bisa buy on weakness aja, at least di area VWAP-nya itu di sebelah sini nih. Ada angkanya juga, jadi usahakan untuk belinya tuh deket-deket situ ya. Jangan lupa atur money management. Nah, Avia ini juga ada momentum, tapi dia masih di bawah MA 200 ya, sehingga secara major dia masih downtrend. Biasanya kalau kayak begini kita bisa fast trading aja ya. Buy on weakness dengan support di 625. Garis win line di 607 itu generate by system, sehingga teman-teman harus buletin ya sesuai dengan fraksinya. Jadi supportnya tadi di situ, resist di 650, 670, itu area resist. Selanjutnya nih ada resist lagi 700, 715, MA 200, 725. Ini momentumnya sih masih menarik. Tapi momentum biru pertama itu kemarin ya, jadi seharusnya kemarin di waktu Jumat closingannya atau tadi pagi harusnya entry itu si Avia ini. Sehingga sudah bisa cuan, mau TP dulu atau mau ke 670 baru taking profit itu bisa. Oke, kita lanjut ke BES. Dan nanti kita masuk ke BSDE. Nah, properti nih masih menarik ya, properti transportasi itu menarik. Lihat BES. Momentumnya yang pertama itu dari sejak sini ya, jadi sudah cukup lama yaitu di sebelah sini entry-nya. Kalau dari segitiga hijau itu sudah sejak sini, jadi floating profit harusnya sudah sekitar 20%-an, kalau telat masuk ya sekitar 10%-an. Dia momentumnya masih mulai meningkat lagi, jadi sempat dia koreksi, momentum melemah, tapi dia mantul di garis win line dan di MA 200. Ini masih cakep ya. Jadinya si BES ini cakep, kalau ada yang nangkepin di garis win line, maka sudah floating profit 6%. Di hold aja, pasang trailing stop. Dengan support terbarunya sekarang 152 dan 147 ya, itu support. Resist di 159 dan 166.
Ini momentumnya masih bagus, kita lanjut ke BSDE. Untuk BSDE juga cakep, hari ini higher high lagi, momentumnya juga meningkat lagi. Volume juga meningkat, jadi ini ya bagus banget ya. Sayangnya dia udah mulai mendekati nih area resist 1170. Coba kita lihat secara weekly. Masih bagus kan? Weekly-nya. Kita bisa kombinasi time frame ya. Jadi misalnya kita cek secara daily dan weekly, ketika dia sama-sama ada momentum biru, maka potensi untuk swing-nya lebih enak lagi. Gitu. Jadi waktu itu di sebelah sini ya, ini kan weekly, berarti 3 minggu yang lalu malah ya, itu sudah menarik. Karena udah ada momentum di daily dan weekly-nya. Nah, ini juga foreign flow, jadi kelihatan ya, rata-ratanya tuh yang garis abu dan ungu itu meningkat sehingga kita tahu oh ternyata foreign-nya juga lagi akumulasi. Tapi ini udah naik tinggi ya. Sehingga kalau yang baru mau entry agak beresiko sebetulnya walaupun dia masih ada sih target selanjutnya ini, nih target di resist weekly yaitu 12.15. Mudah-mudahan ke sana atau bahkan mungkin breakout lagi ya, mudah-mudahan. Yang udah punya tinggal hold, yang baru mau masuk maka usahakan untuk buy on weakness aja. Supportnya sekarang jadi 1095 yaitu low hari ini ya. Jadi dia selama masih di atas 1095 atau low hari ini masih menarik. Semoga dia terus bikin higher low. Jadi harusnya kalau higher low terus maka dia nggak akan jebol low hari ini. Kita lanjut ke Cevin. Nanti CTRA. Cevin ini juga masih menarik. Terlihat ya ada trend up-nya. Jadi teman-teman sangat terbantu sekali. Oh ternyata ini lagi trend up. Momentum juga meningkat. Volumenya juga sudah mulai semakin liquid ya. Total transaksi sudah masuk di 4,4 miliar. Ini rata-rata transaksinya. Kalau transaksi hari ini sih 11 miliaran. Jadi lumayan. Dengan supportnya tentu low hari ini 394 sekaligus di area garis win line nih. Jadi selama dia masih di atas itu masih bagus. Nah muncul segitiga hijaunya udah lama banget. Jadi saat muncul segitiga hijau itu sifatnya spekulatif buy ya. Nah tapi dia breakout juga dari ini maka menarik banget sebetulnya. Apalagi ketika dia muncul momentum. Tuh, situ harusnya. Oke, jadi ini masih oke. Yang udah punya tinggal hold aja. Yang baru mau entry bisa buy on weakness. Tapi cermati ya, ada nggak nih saham-saham yang mau dividen, kadang-kadang takutnya dividen trap. Cermati juga dia ada dividen, oh nggak ada corporate action. Jadi ini masih oke ya untuk si Cevin. Kita masuk ke CTRA. Nah, sektor properti memang lagi menarik semuanya. Momentumnya meningkat lagi, volume juga meningkat, hari ini dia breakout. Dengan resist 1125, supportnya cukup jauh nih, soalnya hari ini dia naiknya cukup tinggi, 7,88% ya. Support di 1015, itu juga adalah garis win line, jadi selama dia di atas garis win line, ini masih menarik, tinggal hold aja. Yang baru mau entry maka bisa buy on weakness ya 1050 maybe. Ini ada support yang harusnya tadinya resisten tapi dia breakout nih. Jadi maka dia akan menjadi support atau bisa entry deket-deket VWAP ya. Ini VWAP 1070. Kita lanjut ke GJTL. Waduh, sahamnya Pak LKH nih banyak yang menarik ya saham-sahamnya dari Cevin, dari GJTL, ANJT. Nah, GJTL kita lihat ini lumayan liquid ya, udah mulai liquid yang tadinya nggak ada volume, ini udah mulai rame. Momentumnya tuh harusnya udah lama banget ya momentumnya nih dari sini nih, dari sini. Ketika dia breakout MA 200 dia jadi menarik tuh. Jadi yang udah punya, kalau ikut segitiga hijau, maka floating profit 32%. Kalau terlambat masuk, ya mungkin sekitar 20 ataupun belasan persen. It's okay. Jadi tinggal pasang trailing stop.
Dengan support terbarunya 730 garis winline 715 di sana ya. Selama dia di atas garis winline ini masih menarik, masih bagus, tinggal di hold aja. Yang belum punya maka buy on weakness aja. GJTL kita lanjut ke ICBP. ICBP ini juga udah lama banget momentumnya meningkatnya dari sejak sini ya. Tuh, dari sejak di sini yang candle ini tuh. Kalau buy on weakness jadi harusnya masuk di candle yang ini ya. Dia juga masih di atas garis winline, momentum juga masih meningkat nih, volumenya mulai meningkat juga tapi udah deket resist nih. Resistnya 11.075. Nah, jadi teman-teman kan tadi saham yang saya kasih akan ada banyak banget. Silakan teman-teman bikin, ditulis aja dulu, misalnya notes ICBP, udah deket resist gitu. Jadi nanti bisa diprioritaskan ya, yang mana yang masih baru mulai jalan mungkin lebih menarik. Yang udah deket resist mungkin kita bisa ya dijadikan watchlist aja gitu. Supaya nggak masuknya ketinggian, karena ini kalau dari segitiga dia sudah floating profit 14%. Kalau baru masuk ya mungkin di bawah 10% sih, masih oke lah ya. Karena ini sahamnya lumayan mahal juga. Dengan support barunya sekarang di 10.500, jadi selama dia di atas 10.500 ini masih oke. Ada juga support trend yaitu 10.350. Jadi selama dia masih di dalam trend up-nya itu masih menarik ya, kecuali kayak begini nih dia udah breakdown, sudah nggak terbentuk lagi channel hijaunya, jadi tidak menarik maka watch out. Kalau ini masih menarik, tinggal pasang trailing stop. Kalau mau entry mungkin bisa pilih saham lain aja yang belum begitu naik lama ya. ICBP, kita lanjut ke INDF. Juga ISAT. Nah, INDF juga menarik. UNVR juga menarik, tapi dia masih di bawah MA 200 ya. Jadi lebih menarik ICBP dan INDF. Ini momentum birunya juga udah lama banget, yaitu sejak di sebelah sini nih, udah beberapa candle yang lalu. Dan di atas MA 200. Supportnya sekarang 6525 dengan resist. Jadi supportnya lumayan jauh ya. Kalau support terdekat 6.800, 6750, 6675, 6575, dan 6525 itu garis win line-nya. Ini angkanya ini nih. Garis win line-nya soalnya warna biru, maka angkanya yang di sebelah kanan juga berwarna biru. Untuk resist 6950, 7000, 7025 itu ada resist yang cukup kuat. Oke, floating profit kalau dari segitiga di sebelah sini 8%-an. Memang nggak bisa gede-gede ya karena sahamnya cukup mahal. UNDF, UNVR, dan si INDF agak mahal. Nah, kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu ISAT. ISAT ini sinyal entry-nya udah cukup lama, terutama ketika dia breakout. Momentum pertama munculnya dari sejak sini. Nah, jadi kalau entry di sana dia apalagi breakout dari tren ya, breakout trend, maka menarik untuk entry. Kalau dari segitiga dia sudah floating profit 16%. Kalau terlambat masuk maka ya mungkin di bawah 10%, tapi it's okay ya, tinggal pasang trailing stop. Dengan support barunya sekarang di 7.400, garis win line di 7.100. Jadi selama dia di atas garis win line ini masih menarik. Tapi kalau dia breakdown dan muncul segitiga merah, jadinya tidak bagus lagi ya. Sebaiknya jangan paksain untuk entry ketika muncul segitiga merah. Jangan sampai. Oke, ini momentumnya masih oke, cuma volumenya yang agak kurang mendukung, partisipasinya agak kurang nih. Kita lanjut ke Jaya. Untuk saham ini agak high risk ya. Cuma cukup menarik karena ada volumenya dan ada momentum, jadi saya cantumkan walaupun rata-rata transaksi belum liquid banget sih, baru di 2 miliaran, tapi cukup menarik karena ada volumenya dan volatil. Kenapa volatil nih? Lihat ya, dia naik 1, 2, 3, 4, habis itu nih kayaknya ARB, ini sempat ARB lagi, habis itu naik. Jadi sangat volatil banget pergerakannya. Buat teman-teman yang tidak terbiasa dengan saham seperti ini, skip aja, bisa cari saham yang lain ya.
Secara momentum masih bagus, jadi sinyal entry-nya saat momentum biru pertama. Di sini dia breakout dari MA 200 juga, volumenya juga sudah meningkat, jadi harusnya itu menjadi sinyal entry. Nah, cuma bakalan kena shock nih, ini kena ARB 2 kali ya. Memang volatil banget. Tapi sinyalnya di sini masih meningkat, volume juga masih bagus, jadi cukup serius kalau volumenya terus meningkat. Dengan support tentunya low hari ini 118 tuh rate of change, artinya perubahan hari ini dia naik sebesar 8%. Supportnya tadi ya 118, garis win di 115, ini garis win yang warna biru, selama dia masih di atas garis win masih bagus. Segitiga hijau sudah floating 25%, kalau terlambat masuk ikutin momentum berarti ya belasan persen lah ya. Cuma mungkin sempat kena TS atau udah TP di sini, taking profit, it's okay. Bisa re-entry, buy on weakness. Yang berani entry ini ingat ya, harus ingat bahwa ini saham volatil. Jadi jangan pakai budget yang gede-gede, ini kecil-kecil aja. Lanjut ke KIN. KIN saya ada sempat share di story-nya Wisdom and Invest ya, dan Happy Cuan. Kalau misalnya ada yang ngikutin, bukan ajakan untuk membeli sih, tapi kalau mengikuti sinyal dari Wisdom and Invest yang momentumnya itu cukup menarik, karena waktu itu saya share dia ada volume dan ada momentum, jadi menarik ya. Jadi di sini sinyal entry-nya memang luar biasa, tinggi banget. Dia break juga dari MA 200, volumenya juga luar biasa banget. Nah, dengan supportnya sekarang di 710, yaitu low hari ini ya, selama dia terus membentuk higher low, jadi low yang 710 ini tidak akan ditembus seharusnya. Sehingga dia terus membentuk tangga ke atas dan itu masih bagus. Momentum masih oke, volume masih oke. KIN ini energi terbarukan. Setahu saya sih ya, dia ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi cukup menarik. Dan resistnya di 785, 815, 860. Nah, jadi si KIN ini masih menarik, cuma volatil ya, ingat ya. KIN Jaya itu sangat high risk, sangat volatil. Jadi buat teman-teman yang entry itu harus siap bahwa ini high risk. Atau enggak, tungguin aja ketika dia koreksi ya. Ketika dia koreksi dan masih bagus, masih menarik, koreksinya volume kecil, ini sebenarnya bisa buy on weakness aja, nggak usah dipaksain entry di atas. Yang udah punya maka tinggal pasang trailing stop ya. Kita lanjut ke deal. Nah, ini sahamnya Pak LKH juga, ini menarik, dan sektor properti. Momentumnya bagus, volume mulai meningkat, likuiditas mulai ada, dengan support 180, 177, 174, MA 200, 170, dan garis win line 168. Oke, jadi masih menarik ya. Resistnya di 192 nih, lumayan targetnya. Kita lanjut NISP, SSIA, dan SMRA. NISP ini juga menarik, udah cukup lama banget ya. Sempat breakdown, tapi ternyata false. False itu, ya itulah, dia breakdown, habis itu ternyata naik kembali. Itu namanya false breakdown. Dan dia masih ada momentum, volume juga masih meningkat, jadi masih menarik banget sebetulnya. Harusnya sih entry-nya ketika dia breakout di sini ya, itu menjadi strategi untuk entry kembali. Nah, supportnya sekarang jadinya di low hari ini yaitu 905. Selama dia masih di atas 905 itu masih menarik, artinya dia bikin higher low terus, dia masih strong up, momentum masih ada. Dengan support kedua, jadi tadi support pertama 905 ya, support kedua yaitu 860. Ini angkanya koma-koma karena di generate by system, kita harus buletin sendiri sesuai dengan fraksi sahamnya ya. Jadi selama dia di atas garis win line ini masih menarik. Support terdekat 940, saya ulang ya, support terdekat 940, support kedua 905, dan support garis win line 860. Resist 975. Ini NISP. Yang kedua SSIA. SSIA masih bergerak di channel up. Dia bergerak di atas garis win line, ini masih menarik. Momentumnya masih oke. Volumenya
belum luar biasa banget, tapi dia udah breakout ya. Nah, harusnya sih entry-nya di saat dia breakout dari channel downtrend itu. Kalau menggunakan segitiga win, maka floating profit 30%. Kalau telat entry, maka ya 20-an atau belasan masih oke ya. Tinggal pasang trailing stop. Nah, ini udah deket resist nih masalahnya, 470. Supportnya 416. Resist 470, support 416. Ya, selama masih di atas 416, masih oke, masih bagus. Terakhir, SMRA. SMRA sama dengan saham-saham lainnya, properti lagi menarik dengan support 595, 580, garis winline di 560. Momentum bagus, volume oke. Dan resist di 630, 650, 6 ini buletin 660 ya. Jadi masih bagus nih SMRA, buy on weakness aja kalau teman-teman telat entry. It's okay ya. Jangan FOMO, kita buy on weakness aja. Kalau udah entry, maka jangan lupa pasang trailing stop. Berdasarkan segitiga win, ini di 13%. Kalau telat entry, misalnya entry-nya saat breakout, maka baru kecil sih ya, di bawah 10%, it's okay. Mau di fast tradingin, karena pergerakannya juga enggak sekuat itu, mungkin ya, tidak sekuat itu, maka buy on weakness saja yang belum punya. Kalau misalnya udah punya, mau di tektokin, misalnya buy low, sell high itu juga boleh. Ya, oke. Kalau masih ada pertanyaan, ini karena waktunya terbatas, silahkan drop di kolom komentar di bawah. Atau mau diskusi langsung di Telegram, itu juga boleh banget. Ada masukan, saran, dan kritik, saya juga sangat welcome banget. Thank you banget yang udah setia nonton di YouTube ini. Semoga teman-teman semua cuan. Semoga bulan Aprilnya kemarin baik-baik ya. Semoga cuan semoga cuan semua. Dan semoga teman-teman selalu sehat. Jangan lupa yang belum join Telegramnya Wisdom and Invest, silakan di join, link Telegramnya ada di bawah. Jangan lupa subscribe juga dan klik like, share, supaya teman-teman yang lain merasakan manfaatnya juga ya. Sampai jumpa lagi di esok hari. Thank you untuk teman-teman semuanya. Salam sehat dan salam cuan. Bye!